Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kita masuk ke bagian yang ketujuh, materi trigonometri analitik. Kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus, ya. Oke, apa sih aturan sinus dan kosinus? Jadi kalau di trigonometri bagian yang pertama banget, yang bagian 0 ke 1, 0,1 gitu ya. Teman-teman semua belajar mengenai trigonometri, perbandingan trigonometri, sin, kosan, dan seterusnya di segitiga siku-siku ya. Nah, tapi kan yang namanya segitiga kan nggak mesti siku-siku gitu kan ya. Kalau sembarang gimana? Ada nggak sih trigonometri yang bisa digunakan atau aturan trigonometri yang bisa digunakan untuk mengerjakan segitiga yang sembarang? Nah, salah satu contohnya adalah aturan sinus dan kosinus ya. Oke, langsung apa sih aturan sinus dan kosinus atau kayak gimana sih gitu ya? Oke, perhatikan. Di sini kita punya segitiga sembarang teman-teman ABC gitu ya. Ini anggap aja sembarang, kalau gambarnya kayak siku-siku ya anggap aja sembarang gitu ya. Oke, misalkan gini. Saya punya ada 3 titik sudut, ada A, B, C. Kemudian kita akan namai sisinya, sisi di depan sudut B ini adalah sisi B kecil. Sisi di depan sudut A itu adalah sisi A kecil. Sisi di depan sudut C itu adalah sisi C kecil gitu ya. Jadi kita punya ada 3 sudut, ada sudut A, ada sudut B, dan ada sudut C. Sisi di depan sudutnya itu kita namai dengan huruf sesuai dengan sudut di depannya, tapi huruf kecil gitu ya. Nah ini kita sepakati aja dulu ya, kita sepakati biar sebenarnya sih kalau teman-teman semua ngelihat di buku-buku manapun biasanya sih ya seringnya seperti ini penamaan sisi dan sudutnya. Jadi kalau sisi di depan sudutnya itu biasanya hurufnya huruf kecil gitu. Oke, sekarang gimana sih aturan sinus? Ya, aturan sinus itu adalah kita bisa menggunakan perbandingan yang sebanding antara nilai sinus dengan sisinya. Jadi gini, aturan sinus itu teman-teman, nanti kalau ada segitiga sembarang seperti ini, berlaku perbandingan bahwa sisi A per nilai dari sin A gitu ya, sin sudut yang di depannya itu sama dengan panjang sisi B berbanding dengan nilai sin B atau sin sudut yang ada di depannya sama dengan perbandingan antara sisi C berbanding dengan sin C gitu ya. Nah, ini adalah aturan sinus, teman-teman. Oke. Nah, tiga persamaan ini nanti kita tidak menggunakan tiga-tiganya. Pasti di soal itu nanti ada yang diketahui dan ada yang ditanyakan. Jadi kita menyesuaikan aja, kita ambil 2 dari 3 ini gitu ya untuk mengerjakan soalnya. Oke, sekarang bagaimana dengan aturan kosinus? Ya, bagaimana dengan aturan kosinus? Oke, misalkan kita ambil satu patokan teman-teman ya. Satu acuan adalah sudut A gitu ya, sudut A. Nah, sudut A, maka nanti sisi di depannya di sudut A, sisi di depannya adalah sisi A. Nah, aturan kosinus berbunyi seperti ini, teman-teman. Jadi, A kuadrat, ya, sisi yang di depan sudut acuannya, sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, jadi panjang sisi yang ada di samping-sampingnya tapi dikuadratkan, dikurangi dengan 2 dikali B dikali C dikali cos A. Ya. Nah, ini adalah aturan kosinus, teman-teman. Ya. Jadi kita tergantung sudut acuannya untuk aturan kosinus ini. Kalau misalkan nanti acuannya adalah sudut C, maka nanti di sini ada C kuadrat gitu ya. Kalau acuannya sudut C nih ya. Acuannya sudut C, berarti depannya kan C. Maka nanti di sini adalah C kuadrat sama dengan berarti sisi di samping-sampingnya sudut C, A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B dikalikan dengan cos C gitu, teman-teman. Nah, ini adalah aturan kosinus ya. Jadi kita ambil dulu sudut acuannya, kemudian kita tarik sisi di depan sudut itu adalah sisi apa, nah itu akan menjadi sisi acuannya juga. Oke. Begitu juga kalau misalkan kita ambil sudut acuannya adalah sudut yang B itu, maka nanti rumusnya adalah B kuadrat sama dengan, nah coba dilengkapi sendiri sama teman-teman semua ya. Oke,
Nah, ini bisa kita modifikasi lagi teman-teman, ya, untuk mencari nilai cos dari sudutnya. Ini kita ambil bagian yang pertama saja, ya, kita ambil bagian yang pertama. Nanti cara modifikasinya sama dengan bagian yang bawahnya gitu ya. Oke, bagian yang pertama, kalau kita pindah ruas dan seterusnya, nanti kita bisa mendapatkan bahwa cos A itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2 BC gitu ya. Nah, ini dia. Oke, jadi aturan kosinus itu nanti ada dua, ada yang untuk mencari panjang, ada juga yang untuk mencari sudut gitu ya. Nah, cuman nanti yang mungkin bingung itu adalah kapan kita menggunakan aturan sinus, kapan kita menggunakan aturan kosinus gitu. Nah, sebenarnya caranya gampang. Cobain aja dulu pakai sinus, kalau nggak jalan ya pakai kosinus kayak gitu ya. Atau coba pakai kosinus, kalau misalnya nggak dapet ya pakai sinus. Iya, sebenarnya cuma bolak-balik doang sih. Cuman kan wasting time ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua mau langsung bisa menentukan, saya kasih tips nih, gitu ya. Kapan sih aturan sin dan cos itu digunakan? Oke, yang pertama, aturan sin itu digunakan kalau ada sudut-sudut yang berhadapan, teman-teman. Sudut dan sisi yang berhadapan, entah itu yang diketahuinya atau yang ditanyakannya. Gitu ya. Pokoknya kalau ada sudut dan sisi yang berhadapan, yang diketahui atau yang ditanyakannya, maka kita bisa berasumsi kalau itu ini bisa nih pakai aturan sin, gitu ya. Nah, kalau aturan cos adalah yang pertama, diketahui atau ditanya sudut yang diapit dua sisi. Jadi ada sudut diapit dua sisi, itu bisa menggunakan aturan cos ya. Jadi kalau kita menggunakan aturan cos itu minimal harus diketahui dua sisi, teman-teman. Ini yang paling utama nih. Nomor 2, minimal harus diketahui dua sisi. Kalau misalkan sisinya yang diketahui cuma satu gitu ya, sisinya satu, sudutnya dua misalkan gitu, itu nggak akan bisa pakai kosinus, teman-teman. Jadi harus pakai sinus gitu ya. Jadi aturan kosinus itu minimal harus diketahui dua sisi gitu. Entah nanti yang dicarinya sisi yang lain atau yang dicarinya adalah cosnya mungkin. Ya pokoknya kalau mau pakai aturan cos minimal harus diketahui dua sisi. Oke. Nah, coba kita praktekkan. Yuk kita main tebak-tebakan dulu, teman-teman. Nah, kira-kira ini mengerjakannya pakai apa? Tebak ya. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada sudut yang diapit dua sisi. Oke, sudut yang diapit dua sisi. Berarti di sini kita menggunakan aturannya adalah aturan cos. Ya, yang pertama. Oke, yang pertama kita menggunakan aturan cos gitu. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, di sini nggak mungkin pakai aturan cos, teman-teman. Kenapa? Karena sisi yang diketahui cuma satu, gitu ya. Dan di sini sisi yang diketahui berhadapan dengan sudutnya, dan yang ditanyakan pun berhadapan dengan sudutnya. Maka ini sudah bisa dipastikan menggunakan aturan sin. Oke, lanjut. Nih, aturan apa nih? Tebak dulu. Ya, ini aturan sin ya, aturan sin. Kenapa? Ada sudut yang berhadapan dengan sisinya yang diketahui. Lanjut, nih. Yang ditanya sudutnya. Oke. Nah, kalau misalkan nggak ada apa-apanya seperti ini, nggak ada sudutnya, berarti kita nggak akan mungkin menggunakan aturan sin. Ini pasti menggunakan aturan cos, gitu ya. Nih, yang berikutnya. Nah, udah bisa nebak ya. Ini pasti menggunakan aturan sin. Karena nggak mungkin pakai aturan cos. Kenapa? Karena sisinya diketahuinya cuma satu, gitu ya. Oke, sekarang berikutnya yang terakhir. Ini menggunakan aturan apa? Nah, di sini kita nggak mungkin menggunakan aturan sin. Kenapa? Karena ini berhadapan, tapi yang ditanyakannya ini tidak ada sudutnya diketahui, gitu. Ya, berarti ini tidak mungkin menggunakan aturan sin. Lalu apa dong? Berarti menggunakan aturan cos, gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua dengan cara seperti ini bisa meningkatkan feel-nya lah, ya.
pakai aturan sin atau pakai aturan cos. Sebenarnya dengan trial and error pun pasti bakal ketahuan sih ini pakai aturan sin atau cos gitu. Ya kalau misalnya pakai cos nanti di tengah jalan error ya ganti gitu, atau pakai sin error tengah jalan ya ganti kayak gitu. Dua lagi, ayo. Nah, ini ada dua sisi, kemudian ada sudut yang diapit kedua sisinya. Udah pasti pakai menggunakan aturan cos gitu ya. Nah, ini ada dua sudut, ada satu sisi. Ini nggak mungkin pakai aturan cos. Kenapa? Sisi yang diketahui cuman satu. Ya, berarti menggunakan aturan sin. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, ini baru menentukan pakai aturan sin atau aturan cos ya, belum menentukan nilainya gitu loh. Nah, sekarang kita ambil contoh. Set. Nah, ini kita ambil contoh ya penerapannya di soal. Kita akan mencari panjang BC. Nah, tentu di sini kita udah tahu ya bahwa ini pasti menggunakan aturan cos ya. Karena ada dua sisi, ada sudut yang diapit dua sisi gitu. Oke, menggunakan aturan cos berarti nanti di sini kita karena sisi yang ditanya ini adalah di depan sudut A, maka ini adalah sisi A kecil, berarti A kuadrat. Rumusnya sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC dikali cos A. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, B-nya langsung kita masukkan. B-nya tadi, B itu berarti sisi di depan sudut B ya. Berarti 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat min 2 kali 8 dikali 5 dikali dengan cos 60. Gitu ya, tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Ya, kita hitung sama-sama teman-teman. Ini berarti 64 ditambah 25 dikurang ini adalah 2 kali 8 kali 5 dikali setengah ya. Ini bisa kita coret setengahnya. Berarti ini akan menjadi 89 dikurang 40. Berarti sama dengan 49. Ini adalah kuadrat. Berarti A-nya itu sama dengan 7. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Gimana? Kalau misalkan nanti teman-teman menemukan ada kesulitan, boleh dibolak-balik lagi aja videonya ya. Lanjut. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ini pasti menggunakan aturan sin ya. Sin nggak mungkin cos karena sisinya cuma satu. Jadi kalau aturan cos itu minimal dua sisi gitu. Oke. Berarti kita menggunakan aturan sinnya karena yang diketahuinya adalah sudut B dan yang ditanyakan adalah sisi B, dan ini ada sudut C yang diketahui juga adalah sisi C ya, yang di depan sudut C. Maka boleh kita tulis B per sin B itu sama dengan C per sin C. Nah, ini cara menggunakan aturan sin teman-teman. Kenapa yang A-nya nggak dipakai? Ya kan yang A-nya nggak ada gitu, jadi nggak perlu dipakai. Jadi kita pilih 2 aja dari 3 kesamaan tadi. Oke, harus kita masukkan angkanya. Berarti B-nya ini yang ditanya ya teman-teman. Sin B-nya berarti sin 60. Langsung aja kita masukkan setengah akar 3. Sama dengan C-nya berarti 8 dibagi dengan sin C. Berarti sin 45 yaitu adalah setengah akar 2 ya. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan, kita coret setengahnya. Set. Kemudian akar 3-nya kita kalikan ke atas, kali silang teman-teman ya. Langsung aja berarti B sama dengan 8 akar 3 per akar 2. Atau kita kalikan sekawan, akar 2 per akar 2, kita rasionalkan ya. Jadi 8 akar 6 per 2. Oke, atau sama dengan 4 akar 6. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, ini adalah salah satu contoh penggunaan aturan sinus dan aturan kosinus ya. Nah, aturan sinus dan kosinus ini teman-teman adalah aturan trigonometri yang digunakan untuk segitiga-segitiga yang tidak siku-siku gitu ya. Nah, nanti ini akan berhubungan juga dengan materi yang berikutnya, part 8. Itu mengenai segi n beraturan. Oke. Ya, mungkin untuk latihan di rumah teman-teman silakan dicoba soalnya ya, ini ada 3 soal. Tentukan sendiri ini pakai menggunakan aturan apa, sinus atau kosinus ya. Kalau misalkan sudah selesai mau ngecek jawabannya atau mungkin mentok gak tahu gimana caranya, langsung aja nanti cek ke Instagram catatan. Oke.
Itu aja teman-teman untuk video yang ke-7 kali ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang lain kalau misalkan video ini dirasa membantu teman-teman semua dalam belajar. Oke, kita lanjut ke part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.